Melda Juliani. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau dan Kepri hari ini. Ratusan calon penumpang pesawat rute Tanjung Pinang, Jakarta batal berangkat. Akibatnya ratusan penumpang terkendala. Puluhan pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal dideportasi dari Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Dumai. Para PMI dipulangkan setelah menjalani hukuman di Malaysia. Menu ikan asam pedas sebagai masakan khas Melayu meraih rekor muri di Batam. Sebanyak 1.000 porsi lebih disajikan untuk masyarakat. Sebanyak 90 pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal dideportasi dari Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Dumai, Riau. Pemulangan PMI difasilitasi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI. PMI tiba di Pelabuhan Dumai menggunakan kapal feri Indomal Dynasty, disambut staf ahli Kementerian P2MI. Mereka yang dipulangkan berasal dari berbagai provinsi, diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Jambi, dan Pulau Jawa. PMI non-prosedural tersebut masuk ke Malaysia lewat jalur ilegal tanpa dokumen dan sertifikat keahlian. Mereka telah menjalani masa hukuman pemerintah Malaysia sebelum dipulangkan. Staf ahli Kementerian P2MI mengatakan saat ini masih ada 1.000 orang pekerja migran yang menunggu giliran akan dipulangkan. Saya kira ini adalah bagian dari peran serta pemerintah ya untuk perlindungan pekerja migran. Karena bagaimanapun juga meskipun mereka rata-rata berangkatnya itu secara prosedural, tapi kita juga hadir sebagai warga negara untuk melindungi mereka ketika sudah kita terima di sini. Nanti kita akan bekerjasama dengan beberapa stakeholder terkait ya, pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten dan juga dinas-dinas terkait, dinas kerja dan dinas sosial ya, untuk pendataan dan kemudian kita pulangkan ke daerah masing-masing. Dan ini bagian dari tanggung jawab pemerintah. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua bisa mengawal bahwa seluruh proses ini tidak dipungut biaya. Dengan berdirinya Kementerian P2MI ini Pak, apa konsentrasi pemerintah terhadap tenaga imigrasi ilegal? Sesuai dengan arahan Pak Presiden melalui Bapak Menteri Pak Mustafdin bahwa ke depan nanti kita akan meningkatkan sumber daya manusia yang mau berangkat ke luar negeri itu masuk, kita latih dulu melalui vokasi-vokasi yang nanti kita bersama dengan dinas-dinas terkait ya, dinas kerja ataupun dari dinas-dinas yang lain, pendidikan juga. Nanti ada kurikulum semacam kurikulum di sekolah-sekolah ya, agar mereka itu siap bekerja di luar negeri, terutama dari bahasa. Data BP3MI Riau bahwa tercatat sebanyak 2.263 orang PMI non-prosedural sudah dipulangkan selama periode 2025 ini. WNI diimbau supaya melengkapi dokumen bila ingin bekerja di luar negeri, agar mendapat jaminan hukum dan tidak ditelantarkan. Tim Liputan melaporkan dari Dumai, Riau. Pasar sembako murah disambut antusias warga di Desa Wonosari, Bengkalis, Riau. Warga silih berganti mendatangi tempat penjualan untuk belanja berbagai bahan pokok. Meski diguyur hujan, namun tidak menyurutkan niat warga untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga murah. Berbagai bahan pokok yang dijual diantaranya beras, minyak goreng, telur, cabai, hingga sayuran.
Warga senang belanja di pasar murah karena dapat mengurangi biaya pengeluaran. Pasar murah digelar Pemkab Bengkalis bekerja sama dengan Bulog untuk membantu warga kurang mampu. Selain itu, pasar murah diharapkan dapat menjaga kestabilan harga pasar yang saat ini kian melonjak. Harga yang ditawarkan rata-rata lebih murah Rp5.000 hingga Rp10.000 untuk setiap bahan pokok. Salah seorang warga mengatakan senang belanja di pasar murah karena dapat menghemat biaya pengeluaran. Pasar itu kan harganya udah selalu tinggi kan. Di sini alhamdulillah terjangkau. Bantulah kami masyarakat, alhamdulillah terima kasih atas pasar murahnya. Berapa sekarang di sini harga berapa? 65 jauh lah. Ini cabai mana katanya, Bu? Katanya dari Sini. Kalau harga pasar berapa, Bu, cabai lokal nih, Bu? kalau di pasar ada 100 lebih ada. Dasar bukit ya, Ya, yang lokal bukit 100 berapa? lebih. Kalau yang biasa 80. Ribuan ya. Berarti terbantu tak, Bu, dengan adanya gerakan pangan murah? Apa aja Ibu beli selain cabai? Banyak, ada wortel, ada kentang, ada pokoknya semuanya saya beli. Oh, itu termasuk. PLT Sekretaris Ketahanan Pangan Bengkalis mengatakan, pasar murah digelar untuk menjaga kestabilan harga dan membantu warga kurang mampu. Kita melaksanakan program gerakan pasar murah ini, gerakan pasar pangan murah. Kita bekerjasama dengan Koperasi Desa Merah Putih, dengan Polres Bengkalis, bersama Bulog, distributor yang ada di lingkungan kita Bengkalis, bertujuan untuk menstabilisasi harga pangan yang ada di Kabupaten Bengkalis dan di Pulau Bengkalis. Kita menyediakan komoditas beras SPHB, cabai merah lokal, itu ada yang di lokal, ada yang di luar sana. Itu ada bawang putih, bawang merah, buncis, kentang, telur, dan apa. Pasar murah akan digelar berkesinambungan hingga harga sembako di pasar kembali normal. Tim Liputan melaporkan dari Bengkalis, Riau. Pegawai Bapenda kekurangan petugas untuk meningkatkan pendapatan daerah sektor pajak di Kampar Riau. Keterbatasan petugas memicu hasil yang tidak maksimal karena sebagian masyarakat dan pelaku usaha banyak yang tidak membayar kewajiban pajak. Dengan penambahan personel diharapkan pada tahun 2026 mendatang, pendapatan daerah bisa meningkat. DPRD Kabupaten Kampar turut mendorong penambahan personil Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar mengatakan, penambahan personil ini akan berdampak positif untuk pencapaian PAD. Dengan harapan, tidak ada lagi alasan personil yang minim dalam melakukan penindakan dan memaksimalkan pendapatan pajak, karena perolehan pajak daerah tidak hanya untuk ketaatan, namun juga harus memberikan kenyamanan. Ya, memang salah satu keluhan dari leading sektor yang berhubungan dengan pendapatan daerah yaitu Bapenda adalah kurangnya personil. Dan Pak Bupati dari apa yang beliau sampaikan langsung merespon bahwa untuk tahun 2026 itu akan ditambah personil untuk Badan Pendapatan Daerah. Sehingga tentu tidak ada lagi alasan kekurangan personil, tinggal bagaimana memaksimalkan potensi yang ada berikut personil yang diberikan oleh Pak Bupati supaya serapan anggaran ini bisa lebih maksimal. Pemerintah akan berupaya pada tahun 2026, diharapkan semua warga dan usaha wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar Riau.